Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Apa kabarnya? Saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi lanjutan dari minggu lalu. Saya lebih detail lagi penjelasannya di sini. Jadi lebih perhatikan lagi yang masih bertanya-tanya tentang soal-soal yang saya berikan minggu lalu akan terjawab di sini. Oke, kita masuk. Di sini kita akan menentukan jarak antara titik ke garis menggunakan luas segitiga. Pertama, segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya letaknya di titik A, B, C. Untuk menentukan jarak antara titik A dan garis BC pada gambar di atas, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga dengan mengambil alas yang berbeda. Jadi alasnya berbeda, bisa alasnya AB, bisa alasnya AC. Kita pakai dua alas yang berbeda. Jika kita ambil sisi AB sebagai alas, rumus luas segitiga siku-siku ABC di atas adalah, ingat ya, rumus segitiga siku-siku itu apa? Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alas, tinggi. Berarti luas segitiganya, tadi AB-nya sebagai alas. Ini AB sebagai alas. Berarti 1/2 kali AB sebagai alas kali AC sebagai tinggi. Jika kita ambil sisi BC, B ke C sebagai alas, rumus luas segitiga siku-siku ABC di atas adalah sebagai berikut. Setengah kali alasnya tadi adalah BC dikali tingginya adalah AA aksen. A aksen ini maksudnya adalah bayangan dari titik A. Paham ya? Tadi pertama alasnya adalah AB. Kalau alasnya AB maka tingginya AC. Pada saat alasnya BC berarti tingginya adalah AA aksen. AA aksen adalah panjang yang ingin kita cari, yaitu jarak titik A ke garis B ke C. Apabila kita substitusi kedua rumus luas segitiga di atas, kita akan memperoleh bentuk sebagai berikut. Kita perbandingkan luas segitiganya, yaitu 1/2 kali AB kali BC, ini yang pertama, sama dengan 1/2 kali BC kali A aksen, sama dengan ini 1/2-nya. Kenapa hilang? Karena ini 1/2-nya sama-sama kita bagi, jadi habis. Oke ya, berarti A aksen sama dengan AB kali AC per BC. Paham? Oke, kita lanjut ke bentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Nah, di sini segitiga sama sisi, di mana BC sama dengan AC sama dengan AB. Panjang AB sama dengan panjang AC, sehingga AA aksen merupakan garis tinggi segitiga ABC di titik A dan memotong di sisi BC. Jadi A aksen ini ada di tengah-tengah titik B ke C. Panjang A aksen bisa kita peroleh dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jadi untuk mencari jarak antara titik A ke garis BC itu diwakili oleh A ke A aksen. Nah, untuk mencari A aksen sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang setengah BC kuadrat. Kenapa seperti ini rumusnya? Sebenarnya kita menggunakan segitiga, bisa bagian yang kanan, bisa bagian yang kiri, sama aja. Karena ini sama, karena B ke C ini
terbagi dua oleh A aksennya. Jadi boleh pakai yang segitiga sebelah kanan, yang siku-siku, boleh pakai yang sebelah kiri. Jadi di rumus ini menggunakan segitiga yang sebelah kanan. Dengan rumus Pythagoras berarti AC kuadrat dikurang dengan sisi alasnya, yaitu setengah BC. Setengah BC itu adalah A aksen C kuadrat. Paham ya? Jangan bingung. Oke, lanjut. Contoh soal pertama. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah, misalkan jaraknya adalah B ke P. Nah, tadi yang ditanya adalah jarak titik B ke AG. AG ini apa? Diagonal ruang. Oke. B ke AG diwakili oleh titik B ke P. Kita anggap di sini adalah titik P karena di sini tegak lurusnya. Tegak lurusnya di sini. Berarti B ke P itu adalah jarak titik B ke AG. Intinya harus tegak lurus seperti penjelasan saya yang minggu lalu. Ambil segitiga ABG sebagai acuan. ABG-nya kita keluarin nanti. Jika AB dijadikan alas, ini AB jadikan alas, maka BG adalah tingginya. Jika AG yang dijadikan alas, ini ada dua sisi seperti tadi. AG sekarang yang dijadikan alas, maka tingginya adalah BP. Dimana BP inilah yang akan kita cari, jarak titik B ke AG. Oke, kita keluarkan segitiganya. A, B, G. Kemudian di mana AB adalah 6 cm dan BG B ke G. Diagonal apa ini? Diagonal bidang. Apa rumusnya? 6. Rumusnya adalah A akar 2. Berarti BG adalah 6 akar 2. Pinter. Saya yakin kalian bisa jawab. Udah? Kemudian B ke P inilah yang kita cari, ya kan? Udah, ini bentuk yang AB sebagai alas. Sekarang kita jadikan AG yang jadi alas. A, B, G. Nah, AG ini yang kita jadikan alas. Jadi ini kita putar. Udah, AB adalah tadi sama 6 cm dan AG adalah diagonal ruang dengan rumus adalah A akar 3. Berarti AG adalah 6 akar 3 cm. Pintar. Berarti alasnya AG tingginya adalah BP. Oke, kita bandingkan. Luas segitiga yang pertama, ini adalah segitiga yang pertama. Setengah kali AB kali BG banding luas segitiga yang kedua, setengah kali AG kali BP. AG, BP, setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Oke, kita substitusikan nilainya, tapi sebelumnya ini 1/2-nya kita coret dulu. Sama-sama bagi 1/2, jadi sisa 1. Jadi hasilnya 1. Maka AB tadi 6, BG 6 akar 2, kemudian AG 6 akar 3, BP yang kita cari. Berarti kita kalikan 6 kali 6, 36 akar 2 sama dengan 6 akar 3 kali BP. Kita cari BP sama dengan 36 akar 2 per 6 akar 3. Ingat, saya masih sering melihat siswa-siswa masih sering salah pada saat mencari BP. Kadang ada yang buatnya 6 akar 3 per 3 6 akar 2. Cara mengingatnya, siapa yang jadi pembaginya, pada saat ini kita kali silang ke yang ditanya, dia hasilnya akan ke atas juga.
Lihat, BP kali 6 akar 3 adalah 6 akar 3 BP. Jadi ini kalau kita kali silang hasilnya juga ke langkah yang sebelumnya. Saya lanjut, 36 per 6 adalah 6, akar 2 per akar 3. Nah, kalau bentuk akar 3-nya ada di bawah, berarti ini harus kita rasionalkan. Jadi kalau akar 3 sebagai penyebut, kita harus rasionalkan. Dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi kalau di sini akar 5, berarti dikalikan akar 5 per akar 5. Kalau di sini akar 7, berarti kali akar 7 per akar 7. Tergantung apa penyebutnya. Oke, kita kalikan 6. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Hasilnya adalah 3. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2 akar 6 cm. Berarti jarak titik B ke garis AG adalah 2 akar 6 cm. Yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik B ke garis HC adalah, ini segitiga B ke CG. Bentuk segitiga apa ini? Oke, simpan dalam hati dulu jawabannya. Nanti kalian lihat gambar selanjutnya. Akan kita keluarkan segitiga yang di dalam, akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di C. Karena ini tegak lurus, nak. Walaupun terlihat di gambar sini dia tidak tegak lurus, tapi ini tegak lurus. Tegak lurus di titik C. B, C, H. Yang ditanya adalah B ke C. Nah, yang nomor sebelumnya saya udah jelaskan, sudah saya beritahu, untuk mencari titik ke garis intinya harus tegak lurus. Berarti kalau B ke CH, yang tegak lurus ke mana dia? Benar, ke titik C. Jadi jarak titik B ke HC sama dengan jarak titik B ke C, yaitu 8 cm. Jadi jarak titik B ke garis HC adalah 8 cm. Gampang ya. Oke, soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak antara titik B dan EG adalah, oke, rusuknya 6 cm. Ini ditanya adalah B ke EG. Segitiga apa ini? BG berapa? EG berapa? BE berapa? B ke G adalah diagonal bidang. E ke G juga diagonal bidang. B ke E juga diagonal bidang. Berarti rumus diagonal bidang A akar 2. Berarti sisi panjang rusuknya ini adalah 6 akar 2. Pinter. Nah, ini karena segitiga sama sisi, berarti jarak titik B ke EG itu diwakili oleh B ke O. O ini letaknya di tengah-tengah. Oke. Karena di tengah-tengah, tinggal kita bagi 2. 6 akar 2 bagi 2 adalah 3 akar 2. Di sini juga 3 akar 2. Untuk itu, jarak B ke EG adalah jarak B ke O, di mana O adalah titik tengah EG. Nah, ini kenapa tadi jadi 3 akar 2? Karena dibagi 2. OG itu adalah setengah dari EG, yaitu 3 akar 2. Panjang BO dapat ditentukan. BO adalah yang ditanya. BO dapat kita cari dengan cara teorema
Pitagoras. Teorema Pitagoras kita bisa menggunakan sama seperti penjelasan saya tadi, bisa menggunakan segitiga yang sebelah kanan, bisa menggunakan segitiga yang sebelah kiri, itu sama karena ini segitiga sama sisi. Nah, di sini rumusnya menggunakan segitiga yang kanan. Berarti akar dari BG kuadrat dikurang OG kuadrat, di mana BG adalah 6 akar 2 kuadrat dikurang OG adalah 3 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat adalah 36, akar 2 kuadrat adalah 2, berarti 36 kali 2 adalah 72, dikurang 3 kuadrat adalah 9, simpan 9-nya, akar 2 kuadrat adalah 2, akarnya jadi pangkat 1. Berarti 9 kali 2 adalah 18. Tinggal kita kurangkan. Hasilnya adalah akar 54. Nah, penjabarannya, akar 54 perkalian berapa itu ya? Yang bisa diakarkan hasilnya dapat bulat. Perkalian dari 9 kali 6. Akar 9 adalah 3 akar 6 cm. Jadi jarak titik B ke EG adalah 3 akar 6 cm. Paham ya? Saya harap kalian semua paham. Tapi kalau masih ada yang perlu kalian tanya atau yang tidak paham, silakan kita diskusikan di grup. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.